tahu, kaum muda Indonesia dan Malaysia kerap berbeda pendapat mengenai banyak hal, terutama soal budaya. Tentu saja banyak sekali penyebabnya. Nah, pandangan Dr. Linda Sunarti dari Universitas Indonesia ini mungkin bisa menjelaskan sebagian dari penyebab itu. Berikut ini adalah videonya. Tema untuk seri webinar kita hari ini adalah refleksi akhir tahun. Bersama kita di ruang virtual sudah hadir para pembicara dan Ibu Dr. Linda Sunarti dari Departemen Sejarah FIB UI. Ya, saya akan langsung mempersilahkan Mbak Linda Sunarti untuk hubungan Indonesia dan Malaysia yang sering seperti roller coaster ya, kadang naik, kadang turun, kadang baik, kadang marahan gitu ya. Terutama di era-era tahun 2000-an ya, yang dipicu oleh masalah klaim budaya, misalnya terhadap masalah perklaiman budaya antara kedua generasi muda, kedua bangsa gitu ya. Nah ini saya sebelumnya pernah mengadakan survei kecil ya di dua kelompok generasi muda di Malaysia maupun di Indonesia. Itu ternyata pengetahuan mereka tentang hubungan yang kuat di era masa lalu itu sangat minim. Ya, jadi bahkan mungkin orang Indonesia generasi muda saat itu terkaget-kaget kok lihat ada rendang di Malaysia, kok lihat ada kuda kepang di Malaysia, kok lihat ada batik di Malaysia, kok lihat ada beberapa macam kebudayaan Indonesia di Malaysia. Dan ini karena ketidaktahuan ya historis mereka, itu mereka menganggap Malaysia tuh macam-macam ya, mengklaim lah segala macam gitu ya. Itu punya saya, kenapa ada di sana? Dan itu karena kurangnya bacaan sejarah ya yang komprehensif tentang bagaimana hubungan Indonesia dan Malaysia di masa lalu. Bagaimana orang-orang Indonesia memiliki peran besar dalam pendirian kerajaan, misalnya di Johor, kemudian di Selangor, bahkan di Negeri Sembilan itu kerajaan didirikan oleh orang Minangkabau. Ya, bahkan Johor berkembang itu karena orang Jawa, Selangor didirikan oleh Bugis gitu loh. Jadi itu kurangnya pengetahuan itu. Jadi ketika kita kaget-kaget lihat ada budaya kita di sana gitu loh. Nah, di satu sisi di Malaysia juga melihat bahwa kurangnya pengetahuan mereka tentang Indonesia karena generasi muda tahun 2000-an itu beda dengan generasi 70-80 yang sangat hormat dan respect pada Indonesia karena yang dikirim oleh kita itu adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar ya. Jadi mereka sangat, bahkan kalau kita ke perpustakaan di UM itu ada buku mereka belajar tuh buku-buku karya sastra dari Indonesia semua. Mereka bahkan Hamka itu sangat populer di sana. Nah, berbeda dengan generasi 2000-an ketika Malaysia mulai bangkit ekonominya, itu Mahathir mengirimkan generasi muda hebat-hebatnya itu tidak lagi ke Indonesia, tapi ke Amerika, jadi ke negara-negara Eropa. Jadi ketika mereka pulang, mereka melihat Indonesia itu adanya TKI gitu loh, yang dia lihat, dia nggak pernah ke Jakarta, dia langsung ke London, kemana ya. Terus tiba-tiba pulang ke Kuala Lumpur, yang dia lihat orang Indonesia yang Dirty Dangers tadi gitu loh. Jadi mereka nggak tahu Jakarta itu segede apa. Nah, pandangan mereka terhadap Indonesia itu negatif karena yang dilihat adalah TKI, pembantu gitu loh. Dan mereka nggak tahu Indonesia. Dan mereka taunya dari berita-berita yang juga akhirnya negatif ya, dan media-media sosial yang negatif. Jadi ada ketidakseimbangan ya, persepsi di antara kedua kelompok itu. Nah, makanya pentingnya pengetahuan sejarah itu menurut saya menjadikan bahwa orang Malaysia harus memiliki pemahaman bahwa banyak kebudayaan mereka itu berasal loh dari Indonesia. Jadi mengakui itu. Dan orang Indonesia juga harus misalnya melihat bahwa ada orang-orang Indonesia yang berdiaspora di sana membawa kebudayaannya. Jadi ibaratnya sekarang yang namanya kebudayaan itu jadi bukan lagi kebudayaan wilayah, tapi adalah regional sense of regional culture ya. Seperti kasus kebaya yang kemarin itu loh. Kebaya itu bukan, kalau kita perhatikan sejarah Southeast Asia, itu bukan milik Indonesia seutuhnya, itu kebudayaan regional itu, kebaya itu, faktor pengaruh Portugis, Islam, kemudian pengaruh-pengaruh yang lainnya, kemudian itu tersebar di wilayah Southeast Asia. Dan itu kalau kurang pemahaman kita, itu akan memicu lagi salah paham gitu ya. Nah itu pentingnya, maksud saya, pelajaran sejarah, bukan pelajaran, jadi pengetahuan sejarah tentang hubungan kebudayaan, hubungan politik gitu loh di antara kedua negara. Jadi intinya adalah ketika kita saling mengenal, saling mengetahui, kita akan saling menghormati. Itu Dr. Linda Sunarti juga menjelaskan peta politik di Malaysia saat ini setelah pilihan raya beberapa waktu lalu. Politik Malaysia saat ini adalah 3 tokoh ini yang memiliki peran besar, yaitu Muhyiddin Yassin dari Perikatan Nasional, kemudian Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan, dan Zahid Hamidi dari UMNO, nanti yang merupakan pemimpin dari Barisan Nasional. Nah ini adalah partai peserta pemilu Malaysia 2022.
Ini yang mungkin namanya ya Bapak Ibu semua bisa dilihat. Jadi ada Pakatan Harapan tuh anggotanya siapa saja, itu dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Nah ini kemudian ada Perikatan Nasional dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Ya, ideologinya nanti kalau Pakatan Harapan itu demokrasi sosial, memang dibilang agak pluralis ya di sini masyarakatnya. Jadi berbagai macam etnis. Kemudian ada kalau yang Muhyiddin Yassin ini partainya namanya Partai Pribumi Bersatu, kemudian ada Partai Islam Semalaya, dan ada Partai Gerakan Malaysia. Nanti ini yang menjadi pemenang nomor 2 dalam pemilu Malaysia. Nah, ini ada BN ya, BN yang dulu merupakan partai pemenang, partai pemegang politik Malaysia dari tahun 55 dan mulai jatuh di tahun 2018 ya. Ini merupakan gabungan dari berbagai macam partai politik ya di tanah Melayu. Bapak Ibu bisa baca di sini. Jadi konservatisme kebangsaan, dan ada partai-partai lain ya. Ini yang juga adanya di wilayah bukan Semenanjung, di wilayah Sabah Sarawak. Ada partai gabungan partai Sarawak, Rakyat Sabah dan lain-lain. Nah, ini merupakan hasil dari pemilu 2022 yang kemarin. Jika dibandingkan tahun 2018 tadi, PH yang dapat 113 itu suaranya turun menjadi 82. Nah, kemudian PN ini adalah partai baru yang jadi perpecahannya Pakatan Harapan ya di tahun 2018 dengan anggota-anggota yang lain itu kemudian memunculkan satu partai baru, gabungan partai ya antara PAS, Pribumi Bersatu, itu yang nanti akhir menjadi disebut dengan kelompok PN. Itu hanya dia mendapatkan 74 suara. PN ini suara besarnya disumbang dari PAS. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini yang warnanya biru ini, biru muda, itu adalah basisnya dari Perikatan Nasional. Dan ini memang ada di wilayah pedesaan kebanyakannya. Kemudian BN yang dimotori oleh UMNO itu yang ketika menguasai Malaysia hampir selama lebih berapa dekade, 6 dekade, itu benar-benar jatuh ya, terpuruk paling dalam itu hanya mendapatkan 30 suara. Jadi dari sebelumnya yang 78 dia sekarang hanya 30. Jadi 38 terjun bebas. Itu dari ini BN, Barisan Nasional, ini kan UMNO. Nah, yang ingin saya soroti di sini adalah bahwa hasil pemilu yang saya katakan bahwa dominasi runtuhnya Barisan Nasional ini menjadi sangat menarik gitu ya. Jadi nanti Malaysia itu sebenarnya politiknya tuh politik etnisnya kuat sekali gitu ya. Jadi nanti jadi di sini muncul fenomena bahwa terpecahnya kekuatan politik Melayu, orang-orang Melayu kan sebagai PAS ya. Jadi PN itu adalah motornya PAS ya. Jadi PAS ini berhasil melipat gandakan kursi dari 18 ya menjadi 44. Itu bisa kita bayangkan dalam pemilu yang 4 tahun ya. Kejayaan PAS ini tidak terlepas dari keputusan pemilih mengambang ya di pengambang Melayu, terutama di daerah pedesaan, dan pemilih muda yang menjatuhkan pilihannya pada PAS di menit-menit terakhir menjelang hari H. Nah, jadi mayoritas pemilih pedesaan Melayu adalah kaum tani dan buruh ya, yang cenderung ya sebenarnya dulu adalah secara tradisional itu memilih BN, Barisan Nasional, dengan UMNO motornya. Namun skandal demi skandal yang membelit UMNO, terutama skandal 1MDB yang menjebloskan mantan Perdana Menteri Najib Tun Razak, itu mulai menggoyahkan pilihan hati utama pemilih pedesaan Melayu terhadap BN maupun UMNO. Nah, sementara itu pemilih muda sangat bersemangat ya, karena ini adalah pemilu pertama Malaysia yang mengizinkan pemilih minimal berusia 18 tahun memilih. Terima kasih ya kawan-kawan sudah menonton. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.